Nama saya Sri Rahayu atau biasa kawan-kawan panggil Ayu. Saya penyintas kanker dan saya sudah menjalani pengobatan selama kurang lebih 5 tahun. Pada awalnya itu 2017, saya merasa ada benjolan kecil di payudara bagian atas. Memang nggak ada rasa sakit dan dia tidak sakit gitu ya, cuman merasa ada benjolan begitu. Jadi pada waktu itu saya biarkan hampir 2 atau 3 bulan, tak ada perkembangan, tidak apa-apa, tapi keluarga mengingatkan lebih bagus diperiksa dulu, setelah itu baru kita bisa bilang nggak apa-apa. Karena keluarga mengingatkan, saya bawa periksa ke rumah sakit swasta. Dan di situ dideteksi, dokter sendiri menyatakan ini kanker. Tapi saya belum percaya kalau kemudian dilakukan pemeriksaan awal biopsi ya. Dari hasil biopsi waktu itu dinyatakan kanker jinak. Tapi dokter menyatakan itu kanker ganas. Jadi dari situ saya bingung, ini gimana gitu kan. Kemudian waktu itu saya memutuskan hasil biopsi yang saya yakini itu berarti jinak, dan kemudian operasi sebahagian, berarti yang kankernya aja yang diangkat, tumornya saja. Kemudian hasil operasi itu di PA kan, saya tunggu 2 minggu hasil dari PA, kemudian hasil PA keluar rupanya ganas. Itu ganas, saya terkena kanker, pasti drop frustasi dan sebagainya. Tapi saya tidak berjalan lama, saya hanya sekitar 2 atau 3 hari memikirkan itu, dan dari keluarga juga dari teman-teman konsultasinya sebenarnya gini, kita mau konsultasi mengenai penyakit itu harus kepada orang yang tepat. Kalau tidak tepat pasti kita salah, tapi karena orang tepat, saya diingatkan bahwa umur saya udah segini, selama ini kan nggak pernah sakit, ini sakit baru ini, jangan putus asa dan harus menerima. Akhirnya saya lakukan operasi pengangkatan seluruh jaringan nih kan, itu tetap di rumah sakit swasta. Pergi ke Malaka, selesai 2 kali operasi, saya pergi ke Malaka dengan tujuan cek ulang seluruh tubuh saya gitu kan, melakukan waktu itu PET scan. Dari situ dokter menyarankan semua yang dilakukan di Indonesia tadi, biopsi, operasi, semua sudah benar, tinggal kemoterapi, udah tuh sinar, dan terakhir minum obat gitu. Kalau sekali 2 kali mungkin terjangkau, tapi ini kan kita kemo 6 kali, dan ada satu macam obat yang lain daripada obat kemo itu sampai 12 kali. Jadi harusnya 18 kali. Saya bilang sama dokter di Malaka, ini uangnya banyak. Saya balik ke Indonesia, saya bawa resep dari Malaka. Kemudian sampai sini saya masuk lagi rumah sakit swasta, saya serahkan sama dokter waktu itu dokter Marlina yang ada di rumah sakit swasta itu, dicek ulang dari resep itu, rupanya ini obat kemo sama obat kemo yang diberikan di rumah sakit umum. Makanya saya dirujuk sini oleh dokter Marlina. Kemudian saya kemo di sini selama 12 kali, termasuk obat-obat yang diresepkan dari dokter Malaka itu. Jadi setelah kemo dilanjutkan dengan sinar, kemudian jumpa dokter lagi, dicek lagi, tinggal sampai sekarang ini minum Tamoven. Dan Tamoven udah berjalan hampir 3 tahun atau 4 tahun. Sebenarnya dimanapun dokter tuh sama, walaupun di rumah sakit Malaka, di rumah sakit Indonesia, di Pekanbaru ataupun di Medan, semua dokter tuh sama, ilmunya sama, tinggal kita menyikapinya dan kita meyakininya. Diusahakan kalau yang terdekat ada, kenapa kita harus jauh, kalau yang murah ada, kenapa harus mahal gitu. Cuma kalau yang saya alami sepertinya, kalau pengalaman ya dari dokter-dokternya, ilmunya sama, cara menyampaikannya sama, cuman mungkin fasilitasnya gitu, kita kan lebih ini. Cuman kalau dibanding-bandingkan, rumah sakit RSUD ini udah paling mantap di Pekanbaru untuk kanker ya.
Saya tidak tergiur dengan herbal. Bahkan suami saya sendiri dibelinya herbal itu berupa benalu kopi, benalu teh, bawang dayak dibeli oleh suami saya, disodorkan, tapi saya tidak mau konsumsinya dengan alasan suami saya gini, kenapa nak kamu minum? Karena saya tidak percaya sesuatu, kalau kita nggak percaya nggak akan sehat. Jadi saya yakin dengan medis, makanya medis yang menyehatkan saya sampai saat ini. Saya di RSUD kemo selama 6 siklus ya. Kemudian ada satu macam obat sampai 12 siklus. Kemudian kontrol rutin tetap di RSUD. Pelayanan semakin kesini semakin baik. Semoga pelayanannya ditingkatkan di Seruni khususnya untuk pengecekan labor dan apoteknya. Yang belum terkena tentunya seperti yang di sini harus disadari ya, dideteksi awal. Kalau belum terkena ya dijaga, selalu menjaga makanan, dan seperti yang disampaikan sama dokter tadi, periksa lebih awal kalau memang. Tapi kalau sudah terkena, mari kita percayakan diri kita kepada dokter. Jadi apapun yang disampaikan dokter pasti itu yang terbaik, apalagi dokter-dokter di RSUD.